Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifah di muka bumi, yang mana muatan materinya kita akan bahas dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Quran surah An-Nahl 78, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Baik anakku sekalian, untuk jelasnya mari kita slide berikut ini kita lihat kompetensi dasar materi kita pada pertemuan kali ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi pada Quran surah Al-Mu'minun atau surah 23 ayat 12 sampai 14, Quran surah An-Nahl atau Quran surah 16 ayat 78, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita lihat peta konsepnya pada pembahasan kita mengenai materi kita. Pada materi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, dapat kita kategorikan dalam beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan menganalisis Quran surah Al-Mu'minun ayat 23 ayat 12 sampai 14, yang mana yang akan dibahas tentang fase-fase penciptaan manusia. Lalu yang kedua adalah menganalisis Quran surah An-Nahl ayat 78, menyangkut tentang kesempurnaan penciptaan manusia yang disertai organ-organ. Lalu yang ketiga adalah menganalisis Quran surah Al-Baqarah atau surah kedua ayat 30 sampai 32, membahas tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Dan yang terakhir, menganalisis Quran Az-Zariyat atau surah ke-51 ayat 56 tentang tujuan penciptaan manusia. Dan baik anakku sekalian, pertama mari kita mengamati gambar berikut ini. Ini adalah gambar seputar tentang bagaimana proses penciptaan manusia atau fase-fase penciptaan pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, mari kita baca dalilnya. Mari kita baca ayatnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar
fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sarifati atau berasal dari sarifati tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Dan ayat 14-nya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling. Saudaraku sekalian, mari kita bahas tentang fase-fase penciptaan manusia. Pertama, bahwa manusia itu berasal dari sarifati tanah. Maksud dari sarifati tanah itu adalah sesuatu yang kita dikonsumsi dan membentuk satu sel, yaitu berasal dari sarifati tanah. Kemudian dari sarifati tanah ini akan menjadi nutfah. Nutfah itu adalah bertemunya sperma dalam ovum, antara sperma laki-laki dan sperma perempuan dalam ovum atau dalam rahim perempuan. Selanjutnya dari nutfah itu berubah menjadi alaqah. Summa khalaqana nutfatan alaqah. Dari nutfah menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Kemudian dari alaqah ini berubah menjadi mudghah. Summa khalaqna nutfatan alaqatan mudghah. Mudghah ini menjadi segumpal daging. Dari mudghah ini menjadi lahman. Summa khalaqna nutfatan alaqatan khalaqna alaqata mudghatan summa lahman. Ya. Kemudian menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Proses ini mengalami masa selama 40 hari setiap dari perubahan dari nutfah alaqata mudghah dan kemudian dia lahman. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian kita masuk pada ayat ke-78 atau surah An-Nahl ayat ke-78 sebagai materi yang kedua. Kita baca ayatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Artinya atau terjemahan ayatnya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Mari kita jelaskan ayat ini bahwa betapa maha kuasanya Allah memberikan manusia atribut sebagai pelengkap untuk mengetahui sesuatu yang belum dia ketahuinya. Maka diberilah manusia itu 3 unsur, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati nurani dan akal fikiran. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika ingin diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia, maka di ayat ini diilustrasikan terjadi dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Maksud daripada khalifah itu adalah pengganti atau yang menggantikan yang akan datang sesudah siapa yang akan datang. Di dunia ini bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Jariyat atau Quran surah ke-51 pada ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Anak-anakku sekalian, dapat kita jelaskan bahwa di surah Al-Quran surah Az-Zariyat 51 ayat 56 ini bahwa tujuan manusia diciptakan atau jin dan manusia ini diciptakan tidak ada lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebagai kesimpulan kita dapat refleksi bahwa proses penciptaan manusia menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, tak berdaya, lalu memberinya anugerah berupa nikmat pendengaran, penglihatan serta akal pikiran. Maka sejatinya manusia pandai bersyukur dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang telah diperintahkan. Anak-anak sekalian, inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.